Acara akan segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bima Oh Pondoku. Hadirin diharap berdiri.
Hadirin, persilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Pimpinan Pondok Modern Asyifa Balikpapan Al-Ustaz Lami Jazal Ismi, yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Ustaz Andrean MSI, yang terhormat Asatidz dan Ustazah Pondok Modern Asyifa Balikpapan, serta seluruh santriwan dan santriwati yang berbahagia. Kuliah umum babak ketiga Pekan Perkenalan Khutbatul Ars Pondok Modern Asyifa Balikpapan, Selasa 17 Muharram 1446 Hijriah. Dimulai. Mengawali acara kita pada malam hari yang berbahagia ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya penyampaian materi kuliah umum. Penyampaian materi yang pertama. Baca Quran, siapa baca Quran ini? Apa ini? Lanjut apa ini? Tapi yang ada satu paman, Amsi. Mana Amsi? Nah, kepada kawan. Ya, ayat. Wajib kerana Quran. Ya. Aina Akwari Amsi mana Amsi? Satu hal Amsi mana Amsi? Mana Amsi? Ayat Amsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Pimpinan Pondok Modern Asyifa Balikpapan Al-Ustaz Lami Jazal Ismi, yang terhormat kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Ustaz Andrean MSI, yang terhormat Asatidz dan Ustazah Pondok Modern Asyifa Balikpapan, serta seluruh santriwan dan santriwati yang berbahagia.
Kuliah umum babak ketiga, Pekan Perkenalan Khutbatul Ars, Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan, Selasa 17 Muharram 1446 Hijriah, yang bertepatan dengan 23 Juli 2024 Masehi. Dimulai. Mengawali acara kita pada malam hari yang berbahagia ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Fahri Ar-Rasyid, siswa Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi, acara kita pada malam hari yang berbahagia ini dapat melancarkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penyampaian materi kuliah umum. Penyampaian materi yang pertama dengan judul ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Yoni Jazat SPDI. Kepada beliau untuk tempat kami persilakan. Siyadat Rais Ustaz Adrian MSI Qaraisil Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syifa Balikpapan wa kadzalika yakunu hadzal yaum al-muhaddis fi hadhihi lailah wa jami'i asatid wa ustadzat al-muhtaramun wa jami'i at-tullab wa talibat fi hadal mahasiswa Asy-Syifa Balikpapan al-mahbubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatina min yaumil hadir yaumil akhirah. Amma ba'du. Ahsanul dzikri dzikrullah, ahsanul muhabbah muhabbatullah, wa ahsanul asyik asyikullah. Anak-anak yang berbahagia, malam ini sebenarnya aslinya yang mengisi ekstrakurikuler ini adalah Ustaz Hendra Khairuddin. Kebetulan beliau ada berhalangan hadir karena ada kegiatan yang mendesak, maka tadi dilimpahkan kepada kita berdua ya selaku yang hadir di sini. Maka mudah-mudahan saya bisa mengisi, kalau memang ada kekurangan mohon dimaafkan. Puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, berkahnya ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihin, salihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan serta salam dan kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita menjadi orang-orang yang berguna insyaallah di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Baik anak-anak yang berbahagia, ekstrakurikuler. Ekstra itu berarti tambahan. Kalau kita dulu pernah nonton film, biasanya waktu zaman dahulu anak-anak itu ada namanya layar tancap. Sebelum film yang asli itu diputar, film yang utama, maka ada namanya ekstra. Nah itu yang ditunggu-tunggu ekstra itu. Karena ekstra itu menampilkan berbagai macam beberapa adegan-adegan yang biasanya paling disukai zaman dahulu itu adalah film Mandarin, kungfunya itu. Mungkin sampai sekarang mungkin masih ada yang sukai orang-orang dahulu. Nah ekstra itu berarti tambahan. Kurikulum itu berarti kurikulum. Jadi ada tambahan berupa kegiatan yang ada di pondok kita ini.
Apa saja kegiatan itu? Baik, ekstrakurikuler ini bersifat wajib anak-anak yang ada di pondok. Salah satunya adalah satu, muhadarah. Muhadarah malam apa? Malam Jumat itu muhadarah berbahasa Indonesia. Hari Kamis jam 2 berbahasa Arab. Hari Ahad jam 2 siang berbahasa Inggris. Ini anak-anak ya. Jadi itu ekstrakurikulernya. Terus sampai jam berapa? Ini perlu diperhatikan. Karena kadang-kadang kehabisan materi pulang, nggak ada lagi yang ngomong. Jadi begini. Apabila mulai jam 2, maka selesai jam 3, 1 jam. Ya. Itu yang berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris. Karena waktunya semuanya siang. Tetapi berbahasa Indonesia, maka waktunya dikalikan 1,5 kali lipat waktunya. Jadi kalau berbicara misalnya 2 menit atau 3 menit berbicara bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka waktu yang diberikan kepada anak harusnya 6 menit sampai 7 menit. Ya, jadi tidak boleh kurang daripada itu. Lebih boleh tapi kurang tidak boleh. Nah itu, jadi bagi pembicara yang berbahasa Indonesia itu harus diperdomani dulu. Jangan sampai nanti kehabisan pembicara. Ya, maka sampai waktunya 1,5 kali lipat. Karena waktunya jam berapa? Jam habis sholat isya langsung sampai jam 9:30. Jadi 1,5 jam waktunya. Ya, kurang lebih 1,5 jam waktunya. Ya. Start malam itu kan malam ba'da maghrib kan biasanya orang tahsin Quran. Anak-anak, tahsin Quran itu waktunya adalah selain waktu malam Jumat, selain waktu malam Ahad, selain waktu malam Senin, selain waktu malam Senin, selain waktu malam Selasa. Bukan, saya ulangi. Selain waktu malam Ahad, habsi. Selain waktu malam Jumat, muhadarah. Selain waktu malam Selasa, bela diri, putri ya. Selain waktu malam Rabu, bela diri, putri yang MTS. Aliyah itu mereka kegiatan belajar kitab kuning 2 hari. Satu sama Ustazah Rabiatul Adawiyah, yang satunya lagi bersama insya Allah Ustadz Ismail. Jadi anak-anak selain hari itu berarti tahsinul Quran. Nah, ketika tahsinul Quran maka makannya ba'da isya. Tetapi yang saya sebutkan tadi yang pertama malam Jumat, malam Ahad, malam Selasa, malam Rabu, per hari itu makannya ba'dal maghrib. Tahsin Quran tidak dilakukan. Dan tahsin Quran apa? Yang selain hari itu. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian anak-anak, muhadarah ini wajib bagi semuanya. Makanya kenapa antum ini kok bisa berani? Tuh kayak MC berani. Karena di muhadarah itu diajarkan adalah MC-nya. Diajarkan tata cara, aturan, kegiatan yang kayak seperti ini, seperti besar kayak begini. Bahkan nanti anak-anak kelas 1, anak-anak baru nanti akan lihat pensi. Bagaimana tidak canggung lagi mereka melakukan dengan kegiatan yang sebesar itu. Bagi orang wah banget itu sudah. Ya. Maka anak-anak itulah eskul kita yang wajib. Yang pertama muhadarah. Ya. Yang kedua eskul wajib adalah pramuka yang dilakukan pada Sabtu siang. Jadi setiap Sabtu siang semuanya pramuka dengan kegiatan yang sudah super padat.
bahkan kegiatannya banyak dilombakan, bahkan siapa yang bagus bisa dipilih menjadi Kopassusnya, ya. Nanti siapa yang bagus lagi bisa jadi nanti orang yang dipilih untuk sebagai utusan berangkat ke daerah yang dilombakan. Biasanya di mana tuh? Cibubur ya. Nah, dan selanjutnya, ya. Maka muhadharah kita bermanfaat untuk mental antum bisa ngobrol di depan orang. Kemudian pramukanya antum bisa mentalnya kuat, bahkan tidak takut, berani, tetapi orangnya santai. Nah, di situ diajarkan keberanian, di situ diajarkan ketegasan, di situ diajarkan disiplinnya, di situ diajarkan permainannya, ya, di situ diajarkan banyak macam-macam, ya, dan yang penting diajarkan juga di sana akhlak budi pekertinya. Jadi tidak mengganggu orang dalam hal itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak, eskul yang ketiga, ya, yang wajib diikuti adalah yaitu tahsinul Quran. Jadi tidak ada yang tidak ikut. Jadi tadi saya sebutkan, berarti tahsinul Quran malam apa saja? Satu, malam Senin. Ya. Dua, malam Sabtu. Ya. Yang ketiga malam Kamis. Ya. Malam Kamis atau Rabu malam, kemudian malam Sabtu dan malam Senin. Itu adalah tahsinul Quran yang putri diajarkan di masjid ini, ya, yang putra diajarkan di rayon sana yang tempatnya Madinah. Dan itu pembagiannya sudah tepat. Nanti ada ustazah membawa, ada beberapa satu kelompoknya itu ada 10 orang kurang lebihnya, ya. Maka kita berharap anak-anak, ini saya sampaikan, ada anak baru yang merasa, kemarin saya sampaikan lagi, anak baru yang merasa kemarin naiknya perlu dibimbing. Itu berarti, maaf, bukan baca Qurannya tidak bagus, bukan, tapi mau dibaguskan kembali, ya. Itu ada yang merasa, suratnya ada yang merasa. Nah, ini gak ada yang merasa, Ustaz. Ya, saya minta panitia nanti datanya saja, ya, udah berarti ya, datanya saja, karena seharusnya kita kemarin mengumpulkan, ini tidak dikumpulkan, jadi tidak tahu siapa orangnya. Sampai sekarang saya tidak mendapatkan orangnya dan tidak hadir ke tempat saya. Justru yang kelas 2 hadir, 10 orang kelas 2 itu masih sama saya. Yang kelas 1 belum ada, masih sama sekali. Ya, ini nanti kalau dibiarkan sampai kelas 2, kelas 3, kelas 3 bisa ngaji nanti. Tuh, baik, itu tahsin Quran wajib bagi semuanya, bahkan asatid dan ustadzah wajib membimbingnya. Ya, jadi semuanya harus hadir karena kesepakatan kita kemarin. Kemudian yang keempat ada apa? Bela diri. Bela diri itu adalah kegiatannya malam Selasa putri, malam Rabu putra. Tempat putri di sini, tempat putra di Madinah. Ya, tidak bergabung. Maka kegiatan yang aliyah ngapain? Kegiatan aliyah adalah mereka malam Selasa itu, malam Rabu itu belajar kitab kuning atau kitabut Tumas. Ya, jadi kegiatan itu sudah ditentukan oleh pondok dan semuanya wajib. Kemudian apa lagi? Malam Ahadnya
Habsyi. Putra dan putri. Waktu kita masih bergabung rayon, putri di sini, putra di Sanawati itu masih berselang-seling. Minggu 1 putra, minggu 2 putri, minggu ketiga putra, minggu keempat putri. Karena ini sudah berpisah, maka setiap malam Ahad, yang kita menyebutkan malam Ahad ya, bukan malam Minggu. Ahad itu bahasa Arabnya. Setiap malam Ahad, maka kita Habsyiat putra, Habsyiat putri. Sudah ada yang mendampingi. Bahkan seluruh asatidz dan ustazah wajib hadir pada malam itu. Yang ustazah di dalam pondok. Ya. Jadi yang putri di sini, yang putra di sana. Itu ketika malam Habsyi. Start latihannya Habsyinya kapan? Nah, inilah namanya eskul yang tidak diwajibkan, tetapi bagi anak-anak yang mau monggo belajar. Di putri ada waktunya, bahkan ada seminggu 3 kali. Ya, maka siapa yang mau belajar Habsyi silahkan ikut mendaftar ke ustazah kepengasuhan. Di putra juga begitu, ya, silahkan mendaftar di kepengasuhan. Jadi ini tidak hukumnya wajib untuk yang latihannya, tetapi biasanya bagi yang punya bakat. Ya. Yang ini juga monggo silakan. Tidak dipungut biaya apapun semuanya. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya pengajaran tahsinul Quran, yakni tilawah. Itu bagi yang berbakat juga monggo daftarkan ke pengasuhan. Ya. Itu waktunya seminggu 3 kali juga. Ba'dal asar latihannya. Terus ada lagi juga asyikin Qur'an. Asyikin Qur'an itu pelajaran tajwid untuk tahsinul Quran. Jadi lulusnya itu nanti bisa menjadi guru ngaji. Ya. Itu berkader terus sampai selanjutnya. Ini kita sudah ada kader kita di Putri 2 orang ustazah sekarang. Ya. Itu nanti yang mengkaderkan sama selanjutnya. Nah itu. Ini kita sudah jalan. Yang putri, yang putra berhenti di tengah jalan. Ya. Ini silahkan yang mau mendaftar yang itu. Tetapi yang di Asyikin Qur'an ada aturan di Asyikin Qur'an. Ya, itu yang masuk di tes. Karena harus orangnya yang sudah mulai baca Qur'annya agak benar, yang benar banget, agak benar, baru nanti diajarkan lagi pelan-pelan sampai dia bisa menjadi qari, baca Qur'an yang baik. Setelah itu diajarin tajwidnya dengan bagus sampai dia menjadi gurunya. Dia mengajarkan adik-adik belajar terus sama selanjutnya dan berkader terus sama selanjutnya. Ya. Nah, kemudian yang olahraganya apa? Olahraganya banyak. Ya, tetapi tidak diwajibkan siapa yang mau. Salah satunya adalah basket. Yang kebetulan basketnya pembimbingnya sebelah kiri saya ini. Ya, yang suhunya ini. Ya. Walaupun tidak tinggi badan, tapi dia bisa lompat sampai ke atas. Gak tinggi badan, dia bisa lompat ke atas ya. Karena latihan. Nah itu untuk yang basket ya. Ada juga yang bulu tangkis. Kadang-kadang seminggu sekali dibawa ke tempat lapangan bulu tangkisnya. Yang di putri, yang di putra saya dengar ada juga. Kemudian yang di putra ada juga futsal atau latihan bola, ya futsal. Maka dipersilakan yang mau ikut itu nanti daftarnya pun ke bagian pengasuhan, nanti diatur. Ya. Tapi ingat anak-anak tidak boleh nyambang. Kenapa nyambang? Karena waktunya kadang-kadang cuma harinya itu aja. Ya, Sabtu kita pramuka. Kemudian hari selanjutnya
Kamis kita muhadharah, hari Ahad kita muhadharah, ya siangnya, sorenya kadang-kadang kecapean sudah. Nah itu. Tetapi kalau mau sanggup nanti bagian pengasuhan buka setiap hari kecuali hari Sabtu mungkin, maka monggo dipersilakan. Yang penting semuanya bisa dijalankan. Karena yang mengatur pun nanti adalah kakak-kakak kelasnya, ya dalam hal itu. Halo, halo. Anak-anak, selanjutnya eskul-eskul yang lain yang ada di pondok ini adalah kegiatan yang pribadi yang tidak diwajibkan, bahkan tidak sampai pengasuhan pun jalan turun tangan langsung. Apa itu? Adalah sholat duha dan sholat tahajud, karena itu pribadi masing-masing. Kami menghimbau, karena ini bukan eskul wajib, bukan juga di sana disampaikan diwajibkan, tapi kami himbauan kami ada, dan ini sunnah Rasul. Bagi yang putri biasanya jam 4 sudah dinyalakan baca Quran pakai suara speaker, ya. Nah itu yang bangun monggo sholat tahajud, boleh mandi dahulu monggo, silakan sholat tahajud silakan. Ya, yang putra juga begitu, yang bangun jam 4 maka silakan sholat tahajud. Nanti waktu istirahat jam 9.30, jam 9.40, jam 9.40 itu istirahat, ada yang jajan, ada yang sholat duha. Sholat duhanya boleh di kamar, boleh di masjid, silakan yang putri. Yang putra boleh di kamar, boleh di musalahnya, monggo dipersilakan. Ya, biasanya orang-orang yang condongnya ke atas itu ya pintarnya baik, ininya bagus, biasanya begitu. Ya, baik. Anak-anak, halo. Nah, saya mau tanya satu orang. Pertanyaannya gampang dan insya Allah semuanya bisa. Ya, manis bukan? Nah, Anta? Nah, manis bukan? Kaisar. Ya, min aina kita? Dari Balikpapan Selatan. Balikpapan Al-Janubiyah, nah, selatan. Nah, Balikpapan Al-Janubiyah. Ayo pas dijelaskan. Kelas 4. Judat jadi baru anak baru. Ya, baik. Saya mau tanya dulu. Yang nyuruh kamu ke pondok ini siapa? Orang tua. Orang tua. Berarti bukan kamu sendiri. Bukan. Baik, saya ingin menyampaikan ini, didengarkan. Orang tua menyuruh kamu ke sini, berarti menyuruh kamu jadi orang kaya, benar enggak? Benar. Kenapa kamu jadi kaya di sini? Anak yang ngaji sama saya pasti tahu jawabannya. Yang kelas 2 yang ngaji sama saya katakan. Mana? Ya. Kenapa kamu di pondok ini kaya? Jawabannya karena kita tidak bekerja. Berarti kamu kaya. Yang kedua, makan disediakan, kamu dilayani, berarti kamu kaya. Yang ketiga, habis uang tinggal telepon. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Pak. Habis uang, siap, kata bapak ibunya, bikin.
Enaknya jadi orang kaya. Yang keempat, kamu disuruh dilayani anak-anak. Subuh dibangunin, zuhur disuruh sholat, asar disuruh sholat, maghrib disuruh sholat, habis lagi diajarin, habis isya diajarin lagi, pagi-pagi nanti habis sholat subuh diajarin lagi, sampai terus selanjutnya. Kenapa merasa ada beban? Tidak ada beban berarti kamu menjadi orang yang paling kaya. Coba tanya Ustadz Wahab, punya anak, ya, punya istri, beban untuk membiayai anak istri. Tanya Ustadz Andrian, beban untuk biayai anak istri. Tanya saya apa lagi? Beban biayai satu istri, 8 anak. Jawa, ya, punya anak sekelas 6 SD sekarang. Saya juga sama di pondok madrasah. Saya di pondok Batu Sanksi. Itu masih SD dimasukkan ke pondok. Tapi memang enak orang pondok itu. Kalau dia habis uang, ya, uang sisa 5.000. Kita tidak mikir orang tua. Ini enak kan kayaknya. Nanti habis itu, ya, kangen makan martabak. Minta tolong sama ustazah yang ustaz kesana. Kalau ustaz, anak saya minta martabak, saya dengan saya kiri. Ya, baju saya robek, tidak dibelikan. Enaknya jadi orang pondok. Rugi kalau kamu menolak masuk pondok itu rugi. Nih nanti buktikan nanti ya. Ada caranya biar orang tua kamu kangen banget. Bisa ajarin anak kelas 1. Nah baru, apabila orang tua kamu mau datang ke pondok, bilangin, "Ma, jangan datang. Abang, jangan datang. Cukup kirim aja dananya, Ma. Lewat transfer saja. Nanti Ustaz Rodi yang membagikan kepada kita. Nanti minggu depan mau datang lagi, Ma, gak usah datang. Kegiatan saya padat, Ma. Sampai liburan, saya yakin kamu akan dilayani. Makan apa? Mau ke gimana? Mau beli apa? Beli apa? Itu buktinya. Kalau nggak percaya, buktikan. Kamu tolak aja selama kamu mau datang. Bapak kamu mau datang, ya. Nanti mah masih ada kegiatan mah. Pokoknya kamu menggembirakan orang tua kamu. Oh, berarti anak saya bahagia di pondok ini. Nah. Itu kenapa? Kenapa gak bahagia? Orang kaya kok gak bahagia. Makan dilayani, dimasakin kan ya. Tidur dibangunin, sholat diimami, ya. Air kamu tidak ngompas, sudah 3 datang ke kamar mandi sudah ada. Baru sama ember dapat. Kamu kan tidak ngomong, tinggal datang hari oh ada sudah. Tinggal lagi. Kalau lagi kebelet mau buang air itu, masya Allah sakitnya perut itu kompak. Ada yang kuat kadang-kadang, ya, bukan bikin perutnya. Jangan kamu jangan enak sudah. Ya, masa kalah dengan orang-orang yang kayak kita? Sudah dienakin semua. Nah, jadi anak-anak, karena antum sudah kaya, nikmatin kekayaanmu. Bila kekurangan uang tinggal, bila kehabisan uang tinggal, nah enak kan? Makan bisa nambah, enaknya, tidur nyenyaknya luar biasa. Saking nyenyaknya, uang air aja tidur. Saking nyenyaknya, enak ini di pondok itu. Tak
kamar mandi gitu. Antri aja tidur, bisa berdiri tidur luar biasa, hebat anak santri. Ya. Coba nanti buktikan, masuk kelas, baru jam 7 masuk kelas, tunggu hitung sampai 50 kali. 1, 2, 3, blok. Saking enaknya, bahagia banget anak-anak pondok itu. Di kelas tidur, di WC tidur, ngantri tidur, ya, ke kamar tidur. Ya. Dia nggak tidur kemana? Satu dia nggak tidur. Ke toko operasi nggak tidur dia. Karena mau makan dia, jajan. Karena orang kaya begitu aja. Paling tidur, makan, tidur begitu aja dia. Orang kaya, satu pondok Asyifa. Terus yang terakhir dari saya, anak-anak yang punya cukup, anak-anak ini perhatikan. Saya mau tanya, membuli itu boleh enggak? Boleh ya? Baik, perhatikan. Ini perhatikan. Apabila kamu membuli orang, memfitnah orang kah, membuli orang kah, menghina orang kah, ingat itu ada tanggung jawabnya. Tetapi ingat, yang difitnah, yang dibuli, kamu yakin berarti kamu masih manusia. Karena tidak akan mungkin dia memfitnah atau membuli atau menghina satu binatang, tidak mungkin. Yang kedua, malaikat tidak mungkin, karena malaikat tidak pernah ada salah. Jadi kamu sudah nyata manusia. Ya, kamu bukan iblis, kamu bukan binatang, kamu bukan malaikat, berarti kamu manusia sudah. Kenapa? Difitnah, dibuli. Ingat, berarti kamu yakin sudah manusia ya. Jadi kalau kamu merasa tidak dibuli, berarti jangan-jangan kamu bukan manusia. Ya, pertama, jadi kamu kalau dibuli biasa aja, manusia, gitu ya. Jadi nanti kamu kalau dibuli sama temanmu, biasa aja, manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, apabila kamu dibuli atau difitnah atau dihina, ingat-ingat kamu dapat transferan, dapat untung pahala berlipat ganda. Jadi kalau saya membuli kamu, ya, menggibah kamu, membuli kamu, berarti saya akan memberikan pahala saya. Selama ini saya sholat 5 waktu, saya sholat sunnah, saya puasa sunnah, saya bayar zakat, saya naik haji misalnya, maka semua pahalanya dikasih kepada yang saya hina, yang saya bully, yang saya fitnah. Ya, maka kira-kira bersyukur tidak kalau kamu ditransfer pahala? Syukur ya. Jadi yang dibully jangan merasa hina. Karena dibully itu bukan hina, difitnah itu bukan hina, ya, dihina itu bukan hina. Karena yang hina itu biasanya dengki saja, iri saja, ya. Jadi kamu jangan membuli, tapi kalau kamu bully, hati-hati, kamu 3 dosa di dalam diri kamu, ya. Jadi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 sadari, jangan sampai sholat kamu 5 waktu, pahala kamu yang banyak hanya kamu berikan kepada orang secara percuma. Ya, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Nastaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat sekaligus penghasilan tiap-tiap kelas.
Dengan tempat dipersilakan. Pimpinan Pondok Modern Asyifa Balikpapan, Al-Ustaz Lani Jezen, yang saya hormati Kepala Rodotul Atfal Al-Ustaz Abdul Wahab Ilhami SPD, beserta pengasuhan Rayon Putri dan juga Rayon Putra. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan buat beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada seluruh santriwan dan santriwati Pondok Modern Asyifa Balikpapan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kaifa halukum? Kaifa halukum? Baik. Ya. Sekarang mohon perhatiannya. Mohon perhatiannya. Ada tangan. Alhamdulillah. Oh iya, kenalan dulu, itu fotonya di samping saya. Ya. Ada yang kenal? Sudah ada yang kenal ya? Anak baru mungkin belum. Ya, nama saya Andrian. Ya, kalau rumahnya mungkin sudah tahu ya, mungkin anak baru, depan rumahnya Ustaz Lani. Ya, di sana ada tandon besar. Ya, di situ rumahnya. Ya. Anak-anakku kita fair aja. Nanti kalau di sela-sela presentasi atau memaparkan tentang organisasi, silakan dipotong saja. Ustaz tanya, boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Takutnya nanti kalau di akhir setelah saya memaparkan materi ada yang lupa. Ya, silakan tanya. Boleh dipotong, asalkan angkat tangan dulu. Ustaz, saya mau tanya. Misal, boleh nanti. Sebelum kita mulai, saya minta pegang apa namanya ini? Ya, kita mau cari pahala buat teman kita. Silakan dipegang. Di depannya pegang. Belum. Tunggu. Pegang tangannya. Bismillah. Sekarang tangan kirinya pegang juga. Dua-duanya pegang. Bismillah. Sekarang pencet. Pijit. Ya, dipijit. Ya. Oke. Enak tidak? Ada yang masih ngantuk? Ya. Oke, sekali lagi. Halo. Bisikan ke telinga kanannya. Tunggu, sabar.
Nah, Agi, kamu orang hebat. Kamu orang kaya. Kamu orang sukses. Sukses dunia. Sukses akhirat. Yang tidak bisa lagi ya. Yang tidak bisikin temannya Ustadz doain, dia akan miskin selamanya. Apa? Hah? Mau? Mau ya? Ustadz doain yang gak bisikin temannya jadi orang miskin. Sudah? Sekali lagi, ikutin Ustadz. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah temanku orang yang sukses, orang yang kaya, dunia dan akhirat. Ya Allah, tunjuk Ustadz Andrian, tunjuk saya. Ya Allah, Ustadz Andrian, jadi orang kaya ya Allah, rumahnya banyak, mobilnya banyak, ilmunya banyak, orangnya tawadhu. Umrah 1 tahun 5 kali ya Allah. Ya, alhamdulillah. Maka apa yang disampaikan oleh Ustadz Ladi tadi, ya, kalau pembulian itu bisa dihilangkan dengan cara apa anak-anakku? Tadi kita selalu berpikir positif, doakan teman kita, doakan teman, ya, kun fayakun. Allah dengar tidak? Tanya Ustaz, tanya Allah dengar atau tidak? Allah melihat apa tidak? Allah kabulkan doa kita atau tidak? Kabulkan. Positif sih. Nah, kita kembali ke organisasi. Silakan slide selanjutnya, Ustaz. Pekan khutbah Laras. Ya, inilah organisasi. Apa itu organisasi anak-anakku? Organisasi berasal dari kata organ. Organ dan sasi, sehingga organisasi sebagai usaha menjadikan sekelompok untuk bekerja maju ke depan, layaknya seperti organ tubuh, ya, organ tubuh. Misal, ya, misalnya organ tubuh kita ini, misalnya organ tubuh kita ini, niat hati ingin belanja ke koperasi, ya. Niat hati ingin belanja ke koperasi, tapi
Tapi pada saat mau nyampe ke koperasi, tiba-tiba apa yang terjadi nak? Uangnya, pulusnya hilang. Kira-kira jadi nggak ke koperasi? Nggak jadi. Begitu juga organisasi ini bisa dianalogikan sebuah kapal. Apa? Kapal. Sebuah mobil. Kalau mau jalan mobilnya harus ada bensin. Ada apa lagi? Supir. Apa lagi? Kalau nggak ada bannya kira-kira jalan nggak mobilnya? Enggak. Nggak jalan lah. Kalau ngeflash bannya jalan apa tidak? Ya nggak jalan bro. Sampai nggak ke kilo 15? Nggak nyampe. Maka organisasi itu harus ada kerjasama. Oke, silakan Ustaz. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini gambar apa di samping? Tata surya. Ternyata anak-anakku, tata surya kita juga terorganisasi. Maka tertulislah di dalam surat Yasin ayat 38, wasyamsu tajri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Matahari beredar pada orbitnya, sedangkan bumi mengelilingi Saturnus, apalagi Pluto dan lain sebagainya. Dia mengelilingi sesuai orbit. Maka kita baca ayatnya. Matahari yang berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Di ayat Al-Quran aja ada itu organisasi. Nah, ini ayat Al-Quran di surat Yasin ayat 38. Bayangkan kalau matahari itu anak-anakku, kalau dia tidak beredar keluar dari orbitnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kiamat, hancur semuanya. Oke Ustaz, silakan dilanjut Ustaz. Ya. Nah, organisasi pada zaman Nabi Muhammad. Apa? Organisasi pada zaman Nabi Muhammad sudah ada. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada organisasi. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hei Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, kamu mengajarkan
kamu mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Perintahnya dari Nabi Muhammad. Lalu kepada siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Apa tugasnya Ali? Ali adalah menulis surat kepada raja-raja di sekitar kota Mekah dan kota Madinah. Nah, ini tugasnya masing-masing. Lalu selanjutnya ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Apa tugasnya dari Nabi Muhammad SAW? Tugas beliau adalah menyusun strategi perang. Menyusun strategi perang. Lalu Bilal bin Rabah, ya, kenal dengan Bilal bin Rabah? Menyusun strategi. Bilal bin Rabah adalah apa? Sebagai muazzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Silakan Ustaz, dilanjut lagi. Nah, jadi kapan organisasi itu mulai terjadi? Kapan? Zamannya Nabi Muhammad sudah ada organisasi. Lalu siapa pemimpin organisasi pada zaman Nabi Muhammad? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku, dengarkan ciri-ciri organisasi yang baik. Ya. Organisasi yang baik. Pertama, bermanfaat untuk orang banyak. Ya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Selanjutnya, organisasi yang baik adalah mempunyai banyak kegiatan. Ya. Mempunyai banyak kegiatan. Ya. Selanjutnya, memiliki kader-kader yang militan. Ya. Organisasi itu ada yang umurnya sampai 5 tahun, ya, tergantung dari organisasi tersebut. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Ya. Nah, 3 tahun ini harus mempersiapkan kader-kader siapa pengganti pemimpin dari organisasi tersebut. Oke. Nah, selanjutnya anak-anakku, organisasi ini tidak mementingkan kepentingan pribadi. Ya. Nih, hati-hati. Ya. Nah, nanti Ustaz jelaskan nanti setelah ini. Gimana sih maksudnya kepentingan pribadi? Contoh, kira-kira yang kecil saja. Organisasi kelas. Halo. Organisasi nggak yang di kelas itu? Ada ketua kelas, ada wakil ketua, ada bendahara, ada bagian keamanan, ada bagian apa lagi? Kebersihan dan lain sebagainya. Ya. Nah, tiba-tiba, nah, naudzubillah min dzalik, saya rasa tidak ada yang di pondok ini yang seperti itu ketua kelas. Ketua kelas langsung mengumumkan, hei anak-anak kelas 2, kelas 2 tidak disebutkan gitu ya. Kelas 2, ayo kita kumpulkan uang 5.000 untuk beli sapu, alat pel dan lain sebagainya. Tiba-tiba setan membisiki kupingnya.
nggak usah kamu beli sapu dan pel-pelan itu loh, ada Salome di atas, beli aja. Nggak usah kamu beli alat pel sama sapu, nggak usah. Setan bisikin kepada ketua kelasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketua kelas nggak kuat iman, imannya goyang. Memang nggak ada uang di kantong, apalagi di lemari. Goyang imannya, uang kelas dibelikan salon. Ini yang dimaksud untuk kepentingan pribadi. Naudzubillah min. Oke, selanjutnya Ustaz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke. Sudah? Nih organisasi di kelas. Organisasi di kelas, ketua kelas, ada wali kelas, ya, ada siapa lagi? Bendahara, ada bagian keamanan, kebersihan, itu organisasi. Ada juga yang di kamar, ada ketua kamar, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita nanti-nanti. Organisasi pelajar pondok modern. Beri tepuk tangan dulu. Kelas 6. Ya, Dr. Sadis, koordinator. Nah, kita berikan tepuk tangan buat kakak-kakak kita semuanya. Kok nggak semangat sih? Yang semangat, Ustaz doakan jadi orang kaya. Oke. Nih. OPPM dan koordinator akan Anda rasakan di kelas 5 dan kelas 6. Marvelous, Ipin Upin, ya, marvelous, magnificent, incredible, sungguh sangat luar biasa. Ya. Coba Ustaz minta tanya tentang organisasi. Gak usah tunduk kamu, pura-pura lagi berdiri sini. Ya, nih contoh yang sudah memimpin organisasi. Oke, terima kasih. Ustaz tanya, pengalaman yang paling berharga menjadi OPPM apa? Pengalaman yang paling berharga ketika jadi OPPM yaitu kita melaksanakan tugas bersama, tidak ada melaksanakan ego sendiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau betul apa yang beliau sampaikan, nggak bisa kita berjalan sesuai ego kita masing-masing, nggak bisa. Layaknya mobil tanpa ban, harus sama-sama. Kelas 1 mana kelas 1? Siapa ketua kelasnya? Mana ketua kelasnya? Sakit. Oh iya, kita doakan mudah-mudahan sehat. Amin. Koordinator juga seperti itu tentang pramuka. Nah, di sini juga ada panitia pergantian OPPM dan koordinator. Panitianya ada 20 orang.
Tiba-tiba satu orang dia makan nasi padang. Kira-kira 19 orang ini melihat dia sakit hati apa tidak? Sakit hati. Bikin sakit hati. Betul tidak? 20 orang panitia, satu orang makan nasi padang. Sakit hati apa tidak? Iya, harus sama-sama. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nak. Organisasi yang baik diawali dari keluarga yang baik. Ada sidik, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Inilah sesuai dengan salah satu keteladanan yang dimiliki oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nih, misal begini, Ustadz, ya, Ustadz gembor-gembor, ayo kita menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi ustadznya juga ngomong bahasa Arab dan ustadznya ngomong bahasa Indo. Kira-kira diikuti atau tidak? Halo? Ustadz gembor-gembor, saya gembor-gembor, saya menyuruh semuanya untuk menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi ustadznya kemana-mana menggunakan bahasa Indonesia. Bisa diikuti apa tidak? Tidak. Ya Allah, ustadznya aja pakai bahasa Indonesia. Hei. OPPN bagian bahasa Arab, OPPN bagian bahasa. Berdiri menteteng. Wahai Isnani, Salasa, Arba. Tapi pas beli Salome, beli jajan, Agi, saya minta Salomenya, nah ngomong bahasa Indo. Dilihat sama adoknya, gak jadi contoh. Gak jadi contoh, gak akan diikuti sama adoknya. Sekarang nak, halo, nah, sampai saat ini jasadnya sudah tidak ada. 1400 tahun yang lalu, tapi ajarannya, didikannya terasa sampai sekarang. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau ke kamar mandi, masuk kaki kiri. Siapa yang ajarkan? Nabi Muhammad. Berapa tahun yang lalu? 1400 tahun ya. Didikannya terasa sampai sekarang. Karena beliau menjadi uswatun hasanah. Maka anak-anakku, organisasi yang mana labelnya uswatun hasanah, insya Allah organisasinya akan berjalan dengan baik dan berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, keluargalah. Semuanya itu berada di keluarga. Halo. Halo. Ya Nabi
Ya Habib. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Keluarga, orang tua kalian adalah contoh yang sangat baik buat kita semuanya. Ya, keluarga kita adalah keluarganya surga, keluarga yang akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang tua kalian memasukkan kalian di pondok. Oke, silakan Ustaz. Nah, keluarga, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang baik kepada keluargamu. Ustaz, tolong setelkan video. Setelkan video, Ustaz. Nonton sebentar ya. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu keluar. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada di jari, dua tangan ada sekujur. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengenali ibu kamu kembali lagi sekali. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya, membesarkan saya, menjaga. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada, ya kecil lah kita di hadapan ibu kita. Ya, teman-teman, anak-anakku semuanya, santri-santri, kemarin kita liburan. Kemarin kalian libur, mungkin ada salah sama ibu. Ya, pasti ada salah sama ibu. Bahkan ada yang membentak, bahkan ada yang marah sama ibu. Ya. Jadi tepatnya di masjid pas untuk kita berdiri semuanya. Ustadz minta semuanya berdiri. Ya. Nah, yang bisa lihat
Yang bisa tahu bukan Ustadz, bukan Ustadz Lani, bukan Andrian. Yang maha mengetahui itu hanya Allah. Yang tahu hati kamu durhaka sama orang tuamu hanya Allah. Yang kamu bohongi orang tuamu hanya Allah. Yang kamu durhaka sama orang tuamu hanya Allah. Tidak ada lain, hanya Allah. Mohon semuanya memejamkan mata. Anak-anakku semuanya pejamkan mata. Bayangkan raut wajah ibu Anda saat ini. Mohon dipejamkan matanya, nak. Pejamkan matamu, sayang. Pejamkan matamu. Pejamkan matamu, nak. Istighfar, jangan main-main. Allah tahu kalau kamu bercanda saat ini. Tiba-tiba besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibumu kapan nih? Ibumu dimasukkan ke dalam kubur. Jangan main-main, jangan ada yang ketawa. Allah tahu. Allah Maha Perkasa. Bisa juga malam ini ibumu dimatikan sama Allah. Bapakmu dimatikan sama Allah. Kamu di masjid main-main gak serius. Ini rumah Allah. Ini rumah Allah. Rumah sujud, rumah berzikir. Kenapa kamu main-main? Allah tahu. Allah lah yang menciptakan bumi yang besar. Kamu sombong, kamu angkuh, kamu sok cantik, kamu sok pintar. Padahal kamu kena bisul sudah nangis. Tutup matamu, nak. Tutup. Bayangkan wajah ibumu. Bayangkan wajah ibumu, nak, yang sudah mulai keriput. Berkatalah dalam hati, ngomong, berkatalah dalam hati, ya Allah, panjangkanlah umur ibu saya. Tunggu saya keluar dari perutku, ya Allah. Saya ingin mengumrohkan ibu saya. Saya ingin mengumrohkan ibu saya. Saya ingin bersama ibu, ya Allah. Saya ingin umrah sama ibu saya, ya Allah. Jangan engkau matikan, jangan engkau meninggalkan, jangan engkau cabut nyawa ibu kami sebelum kami bisa membahagiakan. Ya Allah, kami ingin umrah sama ibu. Beliau yang melahirkan kami, beliau yang mendidik kami. Nah, kalau kamu ingin merasa dekat sama Allah, sujudlah. Sujudlah. Praktekkan sujudmu, bicara ke bumi ini. Silakan yang mau sujud biar lebih dekat sama Allah. Bicaralah. Kamu main-main. Belum pernah ya? Kalau ibumu meninggal ya? Sudah meninggal belum? Masih ketawa-tawa? Hah? Masih keras hatimu? Hah? Hah? Kalau Allah kabulkan malam ini ibu meninggal, mau? Mau? Ya, silakan. Yang ingin dekat sama Allah, sujudlah. Kalau kamu gak kuat sujud nak, gak apa-apa nak, sujud. Sujud. Ayolah nak, sujud saya. Kalau kamu gak kuat sujud. Sujud semuanya, sujud. Bicara sama Allah. Sujud nak. Sujud. Yang tahu hanya kamu.
Gak apa-apa. Kamu main-main, nanti kamu sujud. Udah gak apa-apa kamu ketawa-ketawa. Yang tahu hanya Allah sama malaikat yang tahu. Sujud kamu nak. Gak apa-apa kamu ketawa-ketawa. Gak ada masalah, bukan gak masalah. Yang tahu hanya Allah. Tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibumu meninggal karena kamu meremehkan Allah. Kamu sujud semuanya. Semuanya sujud. Bicara sama lantai. Langit mendengar. Jangan main-main. Kamu bercanda-canda, Allah dengar, malaikat dengar. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman. Ngomong nak sama Allah. Ustaz gak tahu apa yang kau omongkan dengan Allah malam ini. Minta sama Allah, ya Allah, saya ingin umrah sama ibu saya. Ngomong nak, ngomong nak. Terus ngomong, bicaralah kalian sama Allah. Ayo, ibu kita mati-matian, bapak kita mati-matian mensekolahkan kita di pondok. Ustaz gak tahu apa yang kau lakukan dan kau bicarakan, tapi Allah yang tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus bicara, malaikat semua hadir di sini, cuma kita tidak bisa lihat. Banyak hamba-hamba Allah sedang bersujud di Masjid Darwin ini. Dia minta umur ibunya agar dipanjangkan, ya Allah. Kabulkanlah permintaannya, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Kabulkanlah permintaan mereka, ya Allah. Panjangkanlah umur ibu kami. Panjangkanlah umur ibu kami. Kami belum mampu membahagiakan jasanya. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai bumi, Engkaulah yang mempunyai langit. Panjangkanlah umur ibu kami. Terus nak kamu bisik terus bicara. Allah yang tahu apa yang kau bicarakan sama Allah. Nyari-nyari nak, gak apa-apa nak, nyari-nyari nak. Terus nak, jangan terus nak, sampai basalan kayaknya. Ini bukti kalau kamu betul-betul minta sama Allah. Kadang-kadang kita main-main minta sama Allah. Kita nyusahkan orang tua kita. Kita main motor malah gak bantu orang tua, gak bantu ibu kita, malah main HP di rumah, malah bercandaan sama temannya. Ya, semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ikutin Ustaz. Ya Allah, Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami meminta
Ampuni mereka ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angkat kepalanya nak. Ya. Alhamdulillah. Ya, sudah nak, sudah. Ini bukti bahwa kalian betul-betul sayang sama ibu kita ya. Sayang tidak? Sayang nggak dengan orang tua? Sayang banget. Ustadz juga sayang sama orang tua. Semuanya sayang sama orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Laknatnya Allah juga pun terletak pada laknatnya orang tua. Kalau ingin kita mendapatkan ridha Allah, maka bahagiakanlah orang tua kita. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa namanya ini? Lantainya ini adalah bukti sujud kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Al-Fakir Andrian, mohon maaf apabila banyak salah kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Baris, pondok dan akhir berkapan dalam rangka perkenalkan kepada Baris. Anak-anak, bisa berkata, mohon didengarkan. Panitia pekan perkenalan Pondok Al-Arash, Pondok Al-Ashifa, Balikpapan, tahun pelajaran 2024-2025. Nomor istimewa garis miring PKA garis miring Romawi 7 garis miring 2024. Hal surat keputusan. Sempat mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami selaku panitia perlombaan Pekan Perkenalan Pondok Al-Arash menetapkan hasil lomba baris dan baris pada tahun 2024 sebagai berikut. Menimbang yang pertama, demi terciptanya kompetisi yang sehat dan adil. Yang kedua, demi menemukan penerus pramuka baru. Mengingat pelaksanaan lomba 22 Juli 2024 menetapkan para juara lomba yang sebagaimana yang ada pada lampiran yang telah diputuskan adalah sebagai berikut. Konsulat Putra, siswa akhir KMI dengan nilai 110. Balikpapan Utara 117, Balikpapan Utara 2 109, Balikpapan Selatan 1 100, Balikpapan Selatan 2 107, Balikpapan Timur 106, Balikpapan Barat 106, Balikpapan Tengah 108, Penajam Pasir Utara 118, Pasir 119, Samboga
112, Kutai Kertanegara 116. Maka untuk pemenang lomba baris berbaris dalam rangka pekan perkenalan Khutbatul Arash pada tahun 2024-2025 adalah juara 3 Balikpapan Utara 1, juara 2 Penajam Pasir Utara, juara 1 adalah Pasir. Kemudian untuk lomba berbaris putri adalah sebagai berikut. Siswi akhir KMI dengan nilai 102, Balikpapan Utara 1 106. Balikpapan Utara 1 106, Balikpapan Utara 2 99, Balikpapan Selatan 1 104, Balikpapan Selatan 2 92, Balikpapan Timur 93, Balikpapan Barat 110, Penajam Pasir Utara 101, Pasir 108, Saboga 105, Kutai Kertanegara 114. Maka lomba baris berbaris dalam rangka pekan perkenalan Khutbatul Arash tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut. Juara 3 untuk putri adalah Pasir. Juara 2 adalah Balikpapan Barat. Juara pertama adalah Kutai Kertanegara. Demikianlah surat tersebut dibuat dengan judulnya dan seadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikpapan 23 Juli 2024. Mengetahui Ketua Pelaksana Ustaz Ahmad Baihaqi, Sekretaris Ustazah Tazkiyatul Rubihan, menyetujui pimpinan Majelis Syuro Balikpapan Kiai Ahmad Junaidi. Baik anak-anak, untuk penyerahan hadiah kita minta Ustaz biasa, Ustaz. Moga-moga yang ketua contohnya siapa? Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Andreas Muslim kepada beliau mengucapkan kebersihan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, malam ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, jagalah santri kami, Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan ya Allah, dari bencana dunia, dari pergaulan bebas, dari semua yang memudaratkan mereka ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Perkasa. Jagalah pondok kami ya Allah. Jagalah pondok kami ya Allah. Jagalah pondok kami. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikanlah santri-santri kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sayang kepada orang tuanya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang cinta kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang hormat kepada gurunya, anak-anak yang sayang kepada guru-gurunya, anak yang selalu rindu akan ilmu dari gurunya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna, sallim ahlana, sallim talamidana, sallim ma'hadana hada asyifa Balikpapan min afatid dunya wa min azabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Ya Allah, mudahkanlah santri-santri kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah orang tua mereka dalam mencari rezeki yang halal, yang berkah dan juga banyak ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kedua orang tua mereka ya Allah. Sehatkanlah kedua orang tua mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari yang berbahagia.